Jadi kalau kita berbicara tentang masalah intranet dan internet, sebenarnya simpel sekali. Tapi namun di sini kita bisa melihat dulu. Kalau internet itu dia satu server tapi tidak terhingga, artinya luas dia. Kalau internet beda dengan intranet. Kalau internet satu server dia terbatas. Tapi jangkauan kecepatannya melebihi dari jaringan LAN. Oh, dan tadinya LAN biasanya 10 Mbps sampai 100 Mbps. Kecepatan yang untuk jaringan MAN itu sudah 100 sampai 1000. 100 sampai 1000. Artinya apa? Jangkauan LAN itu terbatas, sangat terbatas. Jadi dia tidak misalnya contoh, kita ambil contoh jaringan yang ada di BTP atau jaringan yang ada di Daya. Nah, dihubungkan dengan ke GTP. Nah, biasanya itu dalam artian gedung ke gedung itu hanya satu servernya. Tapi namun kecepatan yang dilalui jaringan internet tersebut hanya 100 sampai 1000 Mbps seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat dari sini ya, ini hubungan-hubungan seperti ini, ya, switch hub dengan klien. Toh, jadi ada yang membatasi. Nah, beda dengan internet. Kalau internet tidak ada yang membatasi, luas. Kapan saja kita ini. Tapi kapan ketika misalnya kita salah gunakan, bisa berbahaya untuk kita. Seperti itu. Oke, lanjut. Seperti ini. Dia kalau intranet itu komputer saling dihubungkan, disambungkan menggunakan kabel yang sesuai sehingga dapat saling berkomunikasi antar satu dengan yang lain. Nah, ruang lingkupnya luas, jangkauannya masih terbatas. Yang saya bilang tadi. Tetapi kan sekarang kita biasanya kan menggunakan jaringan, sekarang kan sudah ada namanya fiber optik. Nah, fiber optik eh, yang digunakan untuk nanti berkomunikasi, tapi itu digunakan biasanya kan untuk jaringan telepon ada, jaringan internet ada. Toh? Nah, jadi kalau jaringan telepon dengan jaringan internet itu berbeda, tidak sama. Nah, kalau telepon itu dia sudah menggunakan internet. Karena kenapa? Luas semua. Misalnya Telkomsel, toh? Seperti itu. Jadi kalau melihat dari ruang lingkupnya luas, jangkauannya masih terbatas dalam satu ruangan, kantor, instansi, perusahaan, kota, dan pulau. Nah, misalnya pulau, contoh, kita ambil misalnya kota Maros dengan kota Makassar. Itu salah satu jaringan intranet, ya, jaringan intranet. Nah, tapi itu khusus digunakan untuk misalnya penjualan-penjualan, toh, kemudian digunakan untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang bergerak di bidang misalnya jasa, bergerak di bidang apa saja seperti itu. Oke. Nah, topologi jaringan di sini. Ada topologi internet. Intranet dikenal beberapa macam model arsitek topologi jaringan. Satu, bus, dua, ring, tiga, bintang, empat, tree, pohon. Jadi saya sudah pernah jelaskan ini. Ring, kalau kita sudah tahu ring seperti cincin, star itu seperti bintang, kemudian ada tree, pohon. Dia model susunannya seperti pohon. Toh, itu bisa kita lihat. Oke, kita simak baik-baik. Topologi jaringan bus. Seperti ini. Kalau kita melihat, ini modelnya, ini topologi jaringan jaringan bus. Kalau ini satu apanya, Christian? Ini satu apanya di sini? Satunya ini. Maksudnya Pak? Kalau ini apa? Ini sebagai apa di sini tugasnya? Ini sebagai apa? Ini nomor satu. Ini topologi bus namanya. Susunannya seperti ini.
belum tahu juga. Nah, ini namanya server di sini. Toh? Iya, ya. Ini server di sini. Nah, ini di sini ada klien, toh. Di sini klien. Kliennya ini. Toh, ini klien. Klien satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 klien. Tambah satu ini 8 semua. Nah, jadi kalau misalnya putus di sini, apakah bisa jalan ini? Misalnya putus di sini. Putus di Enggak, sini, Pak. misalnya. Enggak, oke. Betul. Karena kenapa? Ini kalau misalnya kalau putus di sini, otomatis yang 4, 5, 6, 7 dan 8 itu tidak berjalan. Toh? Nah, beda dengan topologi cincin, ring. Kalau ring satu yang putus, yang lain masih bisa jalan. Nah, kalau ini satu yang putus, sebagian tidak bisa jalan. Nah, seperti ini topologi ring cincin. Komputer dihubungkan secara seri berantai secara melingkar. Nah, LAN card, kabel jenis BNC, soket BNC, T-konektor tanpa protektor. Jika salah satu komputer bermasalah macet, maka koneksi jaringan akan putus. Oh, nah itu seperti ini gambarnya. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Ini dia cincin. Dia model bentuknya seperti cincin. Artinya berbentuk lingkaran. Ini. Jadi sini kalau putus misalnya satu, maka yang lain tidak akan bisa berfungsi. Seperti itu. Nah, intranet jaringan start bintang ya, topologi bintang. Kalau kita melihat dari topologi bintang ini memang ruwes sekali instalasinya. Dari komputer dia cuma menggunakan LAN card, hub, dan RJ45 menggunakan node switch hub. Jika rusak maka koneksi akan terputus. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat nah, susunannya tadi seperti itu toh. Nah, tapi dia posisinya mengambil dari sini ke sini. Ini yang diambil dari sini dihubungkan ke switch dari ke internet seperti itu. Nah, ada juga namanya jaringan pohon. Ya, susunannya seperti pohon. Namanya topologi tree. Nah, ada bus, ada ring, ada star, ada tree. Nah, seperti ini. Jadi disebut juga jaringan pohon yaitu merupakan pengembangan dari jaringan star, di mana salah satu titik node dicabang lagi menjadi beberapa workstation seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kalau dipikir-pikir, dengan adanya jaringan ini, biar meskipun orang di Surabaya, orang di luar negeri, itu bisa berkomunikasi. Jadi, ada sehingga dinamakan kalau di pembelajaran namanya komunikasi data. Atau komunikasi data itu tidak terlepas dari jaringan yang kita gunakan. Tetapi sumber pembawa informasi itu digunakan pada sinyal analog. Ya, mungkin kita sudah pernah lihat laser, sudah pernah punya center laser, pernah. Nah, kalau kita melihat dari situ, itu salah satu uh, sinyal biasanya itu kan kayak macam seperti infrared. Nah, kalau kita berbicara masalah sinyal di sini tidak terlihat. Pertanyaannya, kenapa data yang kita kirim ke luar negeri orang bisa terima? Itu karena kenapa? Karena ada sinyal. Kalau tidak ada sinyal ataupun satelit yang menghubungkan, ini semua harus ada punya satelit. Bisa dipahami. Jadi di sini ada Hong Kong, New York, ini Surabaya. Ini semua diproses menggunakan satelit. Kalau tidak ada satelit, otomatis tidak ada sinyal nanti. Jadi orang tidak bisa mengirim data ini. Tapi kalau ada satelit, orang bisa mengirim data seperti itu. Nah, kemudian Amir ada di Surabaya, Susi di Hong Kong, sekarang di New York. Bagaimana mereka saling berkomunikasi melalui komputer? Kabel macam apa yang mereka digunakan? Nah, ini kalau kita berbicara tentang jaringan internet. Kalau internet itu luas, tidak ada batasannya.
Gitu. Tidak ada batasannya. Beda dengan internet. Kalau internet itu dia sangat terbatas. Dia hanya digunakan itu antar pulau, antar kota, perusahaan. Nah, kalau internet itu menyeluruh semua, jadi dipahami. Jadi sehingga kenapa sekarang itu orang berlomba-lomba menaikkan bandwidth, namanya apa namanya, teknologi jaringan, teknologi antar jaringan. Kalau dalam mata pembelajaran itu namanya teknologi antar jaringan seperti itu. Nah, di sini seperti internet, mereka tidak memakai kabel secara penuh, tetapi menggunakan gelombang wave yang diterima dipancarkan oleh satelit. Nah, yang Pak sudah bilang tadi. Jadi kalau misalnya kita berbicara internet itu luas sekali. Tidak ada dalam artian batasannya, tapi dipengaruhi oleh satelit dan menggunakan sinyal. Ya, sinyal yang digunakan yaitu sinyal analog. Nanti dikonversi menggunakan sinyal digital. Makanya saya bilang, ketika dasarnya kita pelajari mengenai tentang eh, apa biner, oktal, heksa, so itu akan kita pelajari, kita akan tahu bagaimana konsep pembagiannya. Misalnya, kira-kira orang membawa pesan satu, misalnya orang menuliskan satu dari sinyal analog, dia akan transfer ke digital itu menjadi satu, bukan menjadi nol, kecuali dia menjadi nol ketika pesan itu disimpan ke server, ya, disimpan ke server, nanti berikutnya baru dikirim, jadi bisa menghasilkan satu seperti itu. Nah, seperti ini kalau kita berbicara ada susunannya, ada softwarenya. Ini kalau nanti kita nanti Pak download dulu Treasure Student apa Student Center aplikasinya itu. Jadi kita bisa melihat di sini ada suite, ada satelit, ada ISP. Tahu ISP? Kalau IndiHome tahu, IndiHome nggak tahu. IndiHome itu dia sebagai apa namanya, penyedia penyedia jasa layanan. Kalau kita dikenal dengan internet service provider, ya. Nah, internet service provider ini digunakan untuk menyediakan, misalnya kita punya jaringan yang ada di sekolah, kita punya jaringan yang ada di sekolah ini, dia mengambil data sinyalnya itu dari Telkom, atau biasanya orang bilang di IndiHome. Tetapi sekarang penguat sinyal itu sudah menggunakan eh, ada yang menggunakan GPS, menggunakan GPS tapi namun mahal. Toh. GPS itu seperti macam kita bilang menggunakan antena tembak, artinya kecepatan lebih cepat, tapi namun eh, dalam artian masih ada beberapa kekurangan yang dimiliki dari GPS tersebut. Betul. Jadi kemudian kalau kita berbicara masalah ISP, Internet Service Provider, yang sering-sering dibilang ISP itu misalnya Telkom, atau jaringan-jaringan yang bergerak di bidang penyedia jasa layanan. Itu. Kalau misalnya internet, ada telepon, toh, kemudian ada namanya modem, modem. Ini modem, modem, modulasi dan modulator. Dulu-dulu belum ada namanya sudah ada dalam arti yang kita internet, tapi namun kita masih menggunakan jaringan pertama itu mulai dari 2G sampai sekarang yang kita gunakan 4G. Perlu diketahui bahwa dari 2G ke 3G itu dinaikkan bandwidth kecepatannya, ya, kecepatannya. Artinya apa? Jadi eh, dia dinaikkan bandwidth-nya itu dinaikkan kecepatannya itu dalam artian supaya untuk menstabilkan jaringan yang ada. Tetapi namun kita di Indonesia masih ada beberapa kendala. Salah satunya yaitu biasanya dipengaruhi juga faktor cuaca, toh.
kemudian faktor apa penempatan misalnya apa oh, Berapa siswa lu tuh? empat sih kelas kelas 10. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai tentang jaringan yang tadi saya jelaskan mengenai tentang kecepatan itu bandwidthnya itu kalau dinaikkan itu kan harus ada pengaturan yang namanya eh, berapa per satu kali lari, artinya orang bilang berapa kecepatannya menggunakan sistem Mbps. Diingat-ingat ya, Mbps itu megabyte per second, beda dengan megabyte. Nah, ada konversi itu, misalnya perhitungannya dari 1 giga berapa MB, dari 1 MB berapa giga, seperti itu. Misalnya, seperti itu. Jadi harus dikuasai dan diingat. Nah, dulu kita masih menggunakan modem. Modem ya, modem aslinya masih tren modem. Artinya membantu kita dari kartu, kartu ada chip. Kita bisa lihat kita bisa lihat chip yang ada di kartu HP. Nah, itu yang digunakan untuk bisa komunikasi. Bayangkan dia berbentuk kuningan, tapi namun daya tangkap sinyalnya, ya. Misalnya contoh yang ada seperti ini, Christian, Tamara, siapa yang namanya? Siwang, siapa namanya? Halo, Siwang, Rizwan siapa Pak. namanya ini? Oh, Rizwan. Di Oke. ya, Jadi misalnya kalau kita melihat dari segi apa yang ada internet, toh, seperti ini. Kalau internet itu luas, tidak ada batasannya, toh. Kalau seandainya ada batasannya itu berarti dia termasuk intranet. Karena intranet itu dia hanya terbatas. Misalnya kota Makassar dengan kota Maros. Dia cuma punya khusus jaringan tersendiri. Nah, kalau internet, sehingga biasanya kan kita biasa lihat ada tower tinggi. Oh, tower ini digunakan untuk apa? Dia digunakan untuk menangkap dan menyebarkan. Seperti intinya kalau kita pernah pasti punya TV di rumah ya, punya TV. Nah, punya TV. Nah, kita coba analisis dari mana siaran kita dapat. Tentunya dari satelit, ya, dari satelit dipancarkan ke parabola. Yang menerima itu ada namanya LNB. Tahu LNB tidak? Belum tahu. Tamara, Rizwan? belum. Ya, belum. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai tentang ya, oke, sudah tahu LNB? Belum tahu. Ada yang sudah tahu LNB. Kalau LNB itu tugasnya adalah dia menerima, menangkap, terus kemudian dia menyebarkan. Tetapi kalau TV itu dia punya jaringan tersendiri. Oh, tapi namun kabel yang digunakan itu kabel koaksial. Artinya apa? Dia dari satelit langsung disebarkan dari satelit ke ini apa namanya ke parabola. Jadi langsung ke LNB. Oh, sama dengan halnya di jaringan. Kita sering lihat tower. Nah, kita lihat tower, tapi namun kita tidak perhatikan apa sih kegunaan di tower, cuma dipasang, tapi kita tidak tahu apa kegunaannya. Ternyata tower itu digunakan untuk menerima dan menyebarkan. Supaya apa? Kualitas jaringan internet yang kita gunakan itu lebih stabil dan lebih cepat lagi. Iya. Seperti itu. Oke? Tiga di siswa. Nah, itu. Saya sudah kirim kodenya Pak Adi. Oke, cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Kita membahas masalah kecepatan dan Pak akan gambarkan menggunakan paket Trader Center
bagaimana yang dikatakan model jaringan internet dan intranet. Kalau tadi kita sudah lihat sebagian-sebagian, artinya masih ada yang perlu kita lihat kira-kira bagaimana nanti pada saat pemasangannya seperti itu. Misalnya kita hubungkan seperti ini. Nah, jadi oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya,